Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses penelitian, masalah dan variabel dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang proses penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman bisa lihat dari bagan ini gitu ya. Proses penelitian kuantitatif itu diawali dengan mencari masalah, kemudian dijadikan rumusan masalah. Nah, setiap penelitian itu pasti berawal dari masalah. Tapi masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif itu beda, gitu ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh si peneliti itu harus sudah jelas apa masalahnya. Tapi kalau di penelitian kualitatif, masalah yang dibawa itu bisa bersifat sementara, artinya belum terlalu jelas gitu ya, dan akan berkembang di tengah-tengah proses penelitian atau bahkan berubah, bisa mengubah judul di tengah-tengah gitu ya. Itu kalau kualitatif, dia lebih fleksibel. Tapi kalau kuantitatif dari awal itu masalahnya harus sudah jelas. Nah, setelah masalahnya diidentifikasi dan dibatasi mau meneliti apa gitu ya, maka selanjutnya masalah tersebut harus dirumuskan. Nah, rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, dengan pertanyaan ini maka akan bisa memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Setelah mendapatkan rumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya, maka teman-teman bisa mulai mencari teori, atau biasanya kalau di dalam proposal itu landasan teori itu di bab 2 atau bab 2-nya gitu ya. Nah, berbagai teori ini gunanya itu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kan karena ini bentuknya kalimat tanya, tadi rumusan masalahnya. Kemudian pertanyaan ini harus dijawab sementara dengan menggunakan berbagai teori yang teman-teman cari. Jadi teori yang nanti teman-teman cari di bab 2, di bab landasan teori itu harus terkait dengan masalah penelitian kita gitu. Jadi landasan teori dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk mendukung atau menjawab rumusan masalah tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang diperoleh menggunakan teori tersebut disebut hipotesis. Sebenarnya kan pertanyaan ini harus dibuktikan oleh hasil penelitian, tapi kita jawab sementara itu menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah kita. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, ini kan baru sementara. Kemudian apa jawaban aslinya dari kalimat tanya ini gitu. Nah, jawabannya untuk membuktikan hipotesis tersebut harus dibuktikan dengan hasil penelitian. Nah, nanti teman-teman akan mengambil data, kemudian dianalisis datanya, baru kemudian ditarik kesimpulannya gitu ya. Jadi, dalam penelitian kuantitatif ini, yang pertama adalah teman-teman harus mencari masalah, kemudian diubah menjadi rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian teman-teman cari teori terkait dengan masalah, baru kemudian dari teori ini teman-teman cari jawaban dari rumusan masalah ini membentuk hipotesis atau dugaan sementara. Setelah itu nanti di bab 4 teman-teman mengumpulkan data, kemudian dianalisis, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sebelum pengumpulan data itu teman-teman nanti harus tentukan dulu populasinya siapa, sampelnya berapa, kemudian bikin dulu instrumen atau kuesioner biasanya. Instrumennya juga harus diuji dulu, diuji dengan analisis butir atau oleh validasi ahli di bidang
terkait dengan rumusan masalah. Kalau misal tentang penelitian berarti nanti harus diuji oleh ahli kepaudan gitu. Setelah instrumen yang sudah valid baru bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, baru ditarik kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Kalau tadi hipotesis itu jawaban sementara, berdasarkan teori, kalau kesimpulan dari hasil analisis data ini jawaban sesungguhnya dari rumusan masalah. Nah, itu adalah proses penelitian kuantitatif.